Halo semuanya, selamat datang di The Lazy Gadget, di mana kita akan membawakan segmen handphone baru rilis. Kita langsung syuting, nggak usah tidur, ngedit, upload, dan tidur. Ya, enggak sih, lazy talk biasa aja. Tapi kali ini mungkin agak beda approach-nya, karena gue cukup excited dengan event Samsung Unpacked 2020 ini, dengan 5 device yang dirilis oleh Samsung. Walaupun ini syuting kedua ya, karena tadi mic-nya mati yang pertama. Gue selesai syuting, tapi nggak apa-apa. Let's see apakah gue akan se-excited yang pertama. Kita akan ngebahas masalah Note 20, S7, terus ada Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live, dan juga si Z Fold 2. Dimana despite of the presentation dan apapun hari sana, tetap Samsung ngeluarin barang yang menarik banget buat gue hari ini. Oke, Samsung Indonesia, call me. TWS aja deh, nggak usah yang ribet. Tablet juga boleh sih. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah Note 20 dan Note 20 Ultra. Kita bahas dari speknya dulu. Note 20 Ultra itu bener-bener ultra, sesuai namanya, hardware oke, software oke, S Pen oke, kamera oke, semuanya oke. Gue kayak ngeliat Note 20 ini mempelajari apa yang tidak perlu di S20 Ultra, mempelajari apa feedback yang tidak perlu, dan bener-bener ngerilis, oke ini yang kalian butuhkan, ini yang kita keluarkan. Layar 6,9 inci, QHD, AMOLED, 120Hz. Dengan sayangnya masih tidak bisa jalan bersamaan. Jadi kalau kalian Full HD 120Hz, kalau kalian QHD 60Hz, di mana setidaknya Full HD di sini itu adaptive refresh rate. Jadi ketika kalian buka aplikasi yang cuma perlu 1 Hz, dia bakal 1 Hz. Ketika kalian buka 30 Hz, dia bakal 30 Hz. Kalau 60 dan segala macam. Jadi untuk masa baterai harusnya bisa lebih hemat. Sayangnya di Indonesia tetap dengan Exynos 990-nya, jadi kalian nggak akan menyicipi Snapdragon 800 Plus. Baterainya sendiri itu bakal di 4050 mAh dengan fast charging 25 Watt. Dan untuk RAM-nya sendiri sebenarnya ada yang 12 GB, cuma Indonesia cuma kebagian yang 8 GB. Ya harusnya begitu. 8 GB dengan storage itu 256 dan 512. Harganya nanti gue akan bahas ketika gue bahas Note 20 selesai juga. Terus selain itu juga kamera sendiri, main kamera 108 megapiksel dengan f1.7, ultrawide f1.8, ultrawide itu di 12 megapiksel f2.2. Periskop 12 megapiksel f3.0 dengan optical zoom-nya itu sampai 5 kali. Jadi total itu kan cuma dapat 50 kali. Yang sudah cukup gue rasa. Buat apa 100 kali. Tapi kalau dari apa yang gue tonton dari reviewer lain, reviewer luar, Indonesia juga, sepertinya dibandingkan dengan S20 Ultra harusnya dari sisi kamera ada improvement di sana. Cuman semuanya bakal terkuak nanti kalau semua udah pada ngerilis reviewnya masing-masing. Kecuali gue. Karena mungkin gue nggak beli. Nggak ada duit ya. Oke, untuk videonya sendiri bakal 8K 24 fps dan juga Full HD itu bisa di 120 fps. Bahkan dia punya Pro mode di mana kalian tuh bisa ngerekam mau depan belakang atau kalian doang atau belakang doang. Jadi akan sangat membantu untuk konten creator ketika mereka membuat video interview, suara akan jauh lebih terfokus sesuai yang mereka mau. Ada eksternal juga mau kayak USB atau pakai Bluetooth. Untuk layarnya tadi dia bakal pakai Gorilla Glass Victus sesuai yang udah gue bilang kemarin. Baru aja di-announce sama Corning, dimana ini tuh jauh lebih kuat dari Gorilla Glass 6. Bagian belakang Gorilla Glass 5 kaca, jadi looks premium banget. Dan gue lupa untuk selfie kamera itu dia bakal di 10 megapiksel. Dan yang salah satu yang paling menarik adalah improvement dari S Pen sendiri yang sekarang bisa di tone down dari 42 millisecond menjadi 9 millisecond, which is on par sama Apple Pencil 2 yang ada di iPad Pro, 9 millisecond. Jadi ketika kalian nulis itu benar-benar kayak bener-bener latensinya hampir tidak terasa. Dan ini improvement yang cukup gede karena kalau dari dulu kan improvementnya kayak bisa pakai buat kamera, bisa buat gestur dan segala macam. Ini sangat-sangat menarik buat gue pribadi. Oke, untuk Note 20 sendiri spesifikasinya kurang lebih sama. Exynos 990, RAM 8GB, storage 256. Cuman untuk layarnya sendiri dia 6,7 inci, flat screen dan masih 60Hz. Dan selain itu juga dia baterainya di 4300 mAh, kamera juga berbeda, 12 megapiksel untuk main kamera di f1.8, terus ada ultrawide 12 megapiksel di f1.8 juga, f2.2 sorry, terus untuk portrait tuh 64 megapiksel di f2.2 dan optical zoom itu 3 kali, jadi untuk itu 30 kali. Note 20 sendiri sih harganya kalau di Indonesia itu bakal di 8GB, 256GB, dengan bonus pre-order tuh Galaxy Buds Plus itu bakal di 14,5 juta. S Pen-nya masih sama, sedangkan gue ngelihat Note 20 itu cukup banyak sebenarnya di cut down dibandingkan Note 20 Ultra yang di 8GB, 256GB dengan harga 18 juta dan yang versi 512 itu di 20 juta dengan bonus tuh Galaxy Buds Live atau Galaxy Buds terbaru mereka yang harga 2,7 juta. Entah kenapa gue ngelihat kayak Samsung tuh memaksa orang untuk ke Note 20 Ultra
Walaupun mereka nggak suka dengan layar 6,9 inchinya, tapi Note 20 Ultra itu jauh terlihat premium dengan glass back-nya, sedangkan si Note 20 itu dengan polikarbonat plastiknya. Note 20 Ultra itu punya kamera yang terlihat jauh lebih premium, punya laser autofocus yang lebih cepat fokusnya, punya baterai yang lebih gede, dan layar sih. Sebenarnya layar itu menjadi salah satu hal yang cukup concern menurut gue dari Note 20 dan Note 20 Ultra. Jadi maksud gue kalau kalian ke Note 20 itu kayak kalian punya banyak pilihan lain di harga yang sama, kayak kalian bisa S20 Plus, S20 Ultra, tapi kalian kehilangan dari S Pen itu sendiri. Jadi kayak satu-satunya alasan kalian ngambil Note 20 adalah kalau kalian perlu S Pen dan kalian nggak mau ngeluarin duit sebanyak Note 20 Ultra, dan kalian nggak perlu 120 Hz. Iya, menurut gue sih begitu. Oke, next on Galaxy Tab S7. Tablet terbaru dari Samsung yang ngeluarin S7 itu 11 inci dan S7 Plus itu 12,4 inci, di mana S7 sendiri itu dia menggunakan layar LTPS LCD dengan 120 Hz, dan untuk yang S7 Plus itu AMOLED 120 Hz. Ini akan menjadi sebuah dilema untuk orang-orang yang mau beli iPad Pro setelah S7 Plus rilis, karena AMOLED 120 Hz, kita tahu Samsung itu top notch kalau masalah display. iPad Pro belum AMOLED, jadi benar-benar kayak gue ngeliat Samsung tuh benar-benar kayak mencoba merebut tahtanya kembali dengan mengeluarkan Note 20 Ultra yang benar-benar kayak hampir bikin seperfect mungkin, dan juga tablet mereka yang harganya cukup bersaing, dimana karena harganya belum ada di Indonesia dan di media juga belum ada, Samsung Indonesia nggak ngasih bocoran karena saya tidak pernah kontak mereka juga. Galaxy Tab S7 tuh bakal di 8000 mAh dengan harganya itu 649 USD atau sekitar 9,4 juta untuk versi Wi-Fi. LTE 749 USD atau sekitar 10,8 juta. Please take note, ini masih bisa berubah karena kan belum pajak dan segala macam dan penyesuaian. S7 Plus itu bakal di 10.090 mAh dengan 849 USD atau sekitar 12,3 juta dan 949 USD untuk versi LTE di 13,7 juta. Dari yang gue lihat sih sebenarnya yang paling menarik adalah dia bisa menjalankan 3 aplikasi sekaligus, jadi bisa membantu untuk multitasking. S Pen-nya juga sama 9 millisecond karena ya improvement S Pen di tahun ini cukup wow. Terus dia juga bisa terintegrasi, jadi kalian bisa itu ngebuka notes di handphone itu bisa ke tab, bisa ke PC. Jadi benar-benar kayak Samsung mencoba untuk membangun sebuah ekosistem di sini yang sangat-sangat terhubung satu sama lain, seperti Apple yang lakukan, seperti yang Apple lakukan yang kemarin kita bahas juga di podcast SJW yang pertama. Kalau kalian belum nonton, card-nya akan gue taruh di atas. Nah, ada aplikasi-aplikasi juga yang bakal hadir kayak Note Shelf, Canva, dan juga Clip Studio, kayak satunya buat nulis note, satunya buat desain, satunya buat kayak ilustrasi gambar dan segala macam. Selain itu juga untuk S7 dan Note 20 itu sama-sama bakal dapat Xbox Game Pass, walaupun di Indonesia gue rasa belum di titik itu cloud gaming, cuman cool enough buat kalian buat main game cloud kayak langsung mirroring ke HP kalian. Selain itu juga DeX udah diupdate juga dengan DeX wireless-nya, dimana DeX wireless ini itu kalian nggak perlu lagi pakai docking, kalian bisa langsung connect ke layar untuk multitasking, multiscreen, dan segala macamnya. Terus ada juga diperlihatkan aplikasi terbaru yang dimana kalian mengebuka WhatsApp atau Instagram atau aplikasi apapun dari Note 20 kalian, itu nggak usah lagi deket-deket sama smartphone kalian, kalian bisa buka langsung dari PC. Keren. Sangat membantu untuk gue, apalagi biasanya mobile. Buat transfer, gue bisa ngetik pakai keyboard. Ini sama kayak yang gue bilang kemarin di news yang masalah Black Shark. Nah, selanjutnya adalah Galaxy Buds Live. TWS terbaru dari Samsung yang form factor baru, exciting, bentuknya kayak kacang, dengan wingtipnya yang bisa ada size-nya, jadi tergantung kalian bisa cocok gimana. Cara pakainya kalian masukin, terus habis itu kalian putar sedikit ke atas untuk nge-lock, ngingetin gue sama WF-1000SM3. Dan si Galaxy Buds Live ini bakal ANC, baterainya itu 6 jam non-stop, dan juga dari case-nya itu 21 jam. Case-nya kecil, lucu juga, dan harganya itu bakal di 2,7 juta kalau bocoran dari kertas pre-order dari Note 20. Salah satu barang yang gue paling excited sebenarnya dari perilisan, walaupun ya semuanya menarik sih. Cuman yang selanjutnya itu yang gue sebenarnya kurang demen, itu adalah Galaxy Watch 3. Tapi balik lagi ke Galaxy Buds Live ya. Dia itu kabarnya bakal, kita nggak tahu ya untuk sound quality dan mic quality gimana, tapi Samsung menjanjikan bakal bagus dan gue rasa ini bakal menjadi penantang AirPods Pro. Selanjutnya, Galaxy Watch Active 2 varian. 41 mili, 45 mili sama stainless steel. Harganya 41 mili itu langsung gue konversi aja 5,8 juta. 45 mili itu di 6,2 juta.
Dari fitur ya kayak blood oxygen buat ngecek data-data kalian, terus ada juga watch face yang adaptif dimana kalau kalian cuacanya lagi hujan dia bakal hujan segala macam. Terus seperti biasa Samsung dengan bisa diputar-putar ala Ben 10-nya. Cuma karena gua masih mencoba untuk pindah dari ekosistem Apple ke Android, gua akan memulai dengan Oppo Watch dulu. Jadi nanti review ditunggu aja di Lazy Gadget. Terakhir Galaxy Z Fold 2. Samsung tuh kayak bener-bener mendengarkan foldable kalian tuh harus diperbaiki. Oke, kita perbaiki. Layar 6,2 inci, punch hole, nggak ada lagi kayak kamera yang cukup awkward itu yang gede. Terus layar dalam 7,6 inci, dimana punch hole-nya juga ada di dalam. Di layar kedua ada BTS juga di sana waktu perilisannya. Kamera belakang luxe premium dengan desain yang mirip-mirip sama S20 Plus ya, apa S20 Ultra, S20 Plus ya gua. Dan selanjutnya lagi dari sisi build quality katanya diperbagus, hinge-nya diperbagus, semua diperbagus, dan bener-bener Galaxy Z Fold 2 itu bener still the show mam ini, walaupun dia akan dirilis di 1 September lagi pre-ordernya, detail-detailnya dan segala macamnya. Jadi harus sabar menunggu lagi karena sesuai leak-nya emang bakal diberitahu tapi nggak akan langsung siap dirilis. Jadi sebenarnya yang gue lihat tuh kalau kita ngomong additional information ya, Samsung juga ngeluarin kayak kerja sama Android, nearby share kayak semacam airdrop, jadi bisa kayak ngepindahin data, terus kayak bisa kayak Find My, bisa ngecek TWS kalian atau mungkin jam kalian di mana. Terus ada juga yang tadi gue bilang Dex Wireless, terus ada juga 3 years support yang baru kita bahas di SJW kedua yang baru rilis beberapa jam yang lalu, di mana kita bilang Samsung kayak cuma 2 tahun dan akhirnya mereka mengkonfirmasi 3 tahun update untuk smartphone mereka. Terus ada juga pokoknya gue ngeliat tuh Samsung mencoba pertama merebut tahta mereka kembali dengan merilis 5 device sekaligus. Mencoba membangun ekosistem yang mungkin hanya bisa dilawan oleh Apple dan mungkin Huawei, walaupun Huawei cukup struggling dengan operating system mereka. Dan semua yang dirilis Samsung hari ini tuh menurut gue menarik, benar-benar menarik. Mungkin kalau gue harus kasih ranking tuh dari TWS pertama, karena gue pengen lihat seberapa bisa dia ngelawan AirPods Pro. Terus ke tab-nya, seberapa bisa dia ngelawan iPad Pro, Note 20 Ultra, seberapa besar improvement yang kita dapatkan dibandingkan S20 Ultra. Terus ada si Z Fold 2, karena walaupun keren, sangat jauh di harga saya, tidak mungkin. Dan terakhir adalah Galaxy Watch 3. Jadi sebenarnya itu aja bisa gue bahas, opini gue, first impression gue, dan gak ada barangnya. Karena ini belum apa yang gue lihat, apa yang gue pelajarin, apa yang gue bandingkan, opini gue lah intinya dari apa yang gue tonton juga. Jadi seperti biasa jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazygadgets untuk update berita lebih cepat setiap harinya. Gue di Juru Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.